Selamat pagi, Pak Iman. Jadi pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok saya atas nama Windy Widayat 210 10 11 221 dan rekan saya. Silakan Mas Maka namanya. Perkenalkan, nama saya Inengah Mekel 2101011220. Ya, pada Sekarang video ini kami ingin mempresentasikan Pak terkait proyek UAS NLP kami, di mana ini kami mencoba membuat simpel untuk klasifikasi komentar positif dan negatif menggunakan Google Colab. Untuk awalan bisa diawali dari Mas Mekel untuk menjelaskan yang bagian atas. Silakan Mas Mekel. oke, pertama saya akan menjelaskan import NLT. Mengimpor molde LT yang digunakan untuk memprosesan teks natural language. Sedangkan from LT token Z import word tokens mengimpor fungsi word tokens dari modul NLTK token tokenis. Fungsi ini digunakan untuk membagi teks menjadi token kata-kata. Sedangkan from NLTK corpus import stop word mengimpor daftar kata-kata stop word, kata-kata yang umumnya tidak memberikan nilai tambah pada analisis seperti the, is, are, dan seterusnya dari modul nltka.corpus. Dan from llk.stem import post-stemer mengimpor post-stemer dari modul NLTK stem post-stemer adalah alat untuk stemming, yaitu proses mudah kata-kata ke bentuk dasarnya dengan menghapus infeksi dan akhiran. 5. From NLTK probability import prejudice mengimpor prejudice dari modul nltk.probability prejudice digunakan untuk menghubungkan frekuensi kemunculan token dalam sebuah list. Yang keenam, import string. Import string biasanya digunakan mengimpor modul string yang berisi konstanta atau konstanta string seperti pandai, baca. Yang ketujuh, impor random. Random mengimpor modul range untuk digunakan dalam pengacakan dataset. Sekarang kita ke LT resources-nya. nlt.download dalam kurung PUN pun mengunduh tokenizer punch dari NLTK diperlukan untuk menggunakan word tokenis. Sedangkan yang stop words itu untuk mengunduh daftar stop word bahasa Inggris dari NLTK. Jadi penjelasan dari saya sekarang dilanjutkan ke Mas Windy. Baik, untuk selanjutnya ini tahapan dari coding. Di sini adalah sampel dataset, di mana dataset ini adalah data yang akan diolah oleh coding ini atau diklasifikasikan. Di mana kami pada materi ini menggunakan hanya beberapa data sebagai uji coba, dan ini sudah ada labelnya, ya, diberikan label awal positif dan negatif, di mana data ini juga menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di tahapan berikutnya setelah pemaparan dataset, di sini ada tokenisasi atau proses di mana dilakukan token, ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal, ada modul atau library import word tokenize. Itu tujuannya untuk memotong-motong dari pernyataan-pernyataan ini menjadi per masing-masing kata.
di mana di sini dalam tokenize ini juga ada perintah untuk lower atau membuat semua komennya hurufnya bercetak kecil ya, bukan yang kapital, sehingga akan lebih mudah dalam pemrosesan selanjutnya. Kemudian di tahapan berikutnya ada remove, stop word, dan punctuation dan perform string. Jadi di sini remove, stop words, dan punctuation dan perform string ada beberapa tahapan. Yang pertama pre-process token. Jadi setelah didapatkan token-token tadi, maka akan dipisahkan ya, mana-mana token tadi yang termasuk dalam stop words, atau stop word itu adalah kata-kata imbuhan tadi yang di, tidak diperlukan dalam analisa. Dan di sini kita menambahkan sintak English karena bahasa yang digunakan adalah bahasa English atau bahasa Inggris. Terus setelah itu kemudian ada fungsi calculate ya. Di sini steamer. Steamer di sini, porter steamer ini fungsinya tadi adalah menghapus imbuhannya. Jadi setelah kita menghapus kata-kata yang tidak penting, kata-kata yang masih tersisa akan dianalisa itu dihapus awalan dan akhirnya, sehingga bisa dapat kata dasarnya yang nanti akan menjadi steamed tokens yang akan dianalisa pada tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu calculate word frequencies. Di sini adalah menghitung jumlah kata-kata yang muncul, sehingga didapatkan berapa kata-kata ini munculnya. Setelah dari calculate word frequencies, maka tahapan selanjutnya adalah classify sentiment based on word frequency. Jadi mengklasifikasikan sentimen atau arah komentarnya ke arah positif atau negatif, di mana kita memasukkan positive words itu apa aja. Misalkan di sini excellent, good, great, fantastic, amazing, dan sebagainya. Sementara negative words itu terrible, bad, disappointing, awful, dan sebagainya. Seperti yang tertulis di sini. Kemudian ini adalah sintak yang akan menghitung berapa positif skor pada kata tersebut. Kemudian di bawahnya berapa negatif skor pada kata tersebut. Dan logikanya adalah ketika jumlah kata positifnya lebih banyak, maka komentar tersebut dikatakan positif. Sementara jika negatifnya lebih banyak, dikatakan komentar tersebut adalah negatif. Selain daripada itu, atau yang nilainya imbang ya, dikatakan netral. Terus yang di tahapan berikutnya di sini adalah main shuffle dataset. Jadi ini untuk pemrosesan datanya, shuffle ya, atau acak ya, atau tidak harus urut sesuai atau aturan list dataset tadi. Dan di sini diberikan label. Jadi untuk dari setelah diproses sampai hingga klasifikasian dari mulai tokenize, terus remove stop words, dan porter steamer, calculate frequency, serta pengklasifikasian, maka akan digolongkan ya hasil dari frekuensi tersebut, kemudian dituliskan di dalam pernyataan, yaitu di sini dituliskan di print ya, print komennya apa aslinya, terus print aktual label. Label ini yang ada di belakang sini, pertama di label apa, kemudian yang bawahnya print predicted sentiment, dan predicted sentimentnya apa. Maaf, aktual label ini hasilnya balik. Jadi predicted sentiment itu yang ditulis di awal ya, di awal di sini positif, terus hasilnya seperti apa. Misalkan contoh hasilnya setelah kita run coding ini, komen yang pertama, the vacation was perfect, I had great time. Di sini hasilnya adalah positif dan prediksinya memang ini adalah komentar positif. Terus di sini juga the movie was fantastic, I will watch it again. Hasilnya adalah positif, sementara di label awalnya di sini disebutkan prediksinya netral. Oh maaf, kebalik. Jadi aktual label di sini adalah yang tertulis pada datasetnya. Aktual label datasetnya, sementara prediksi sentiment adalah hasil dari pemrosesan. Jadi di sini the movie was fantastic ini di awal labelnya adalah positif,
sementara hasil dari perhitungannya adalah netral. Jadi itu penjelasan dari kami untuk proyek UAS NLP terkait temanya adalah pengklasifikasian komentar positif dan negatif. Sekian dari kami. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi.